Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2664 Toko pakaian dalam. Kedua pramuniaga di dekatnya sudah mulai membicarakannya. Cara berpakaian sang putri mayat dan kata-kata yang diucapkannya akan membuat siapapun berpikir terlalu banyak. Meskipun Li Fugui memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dia masih merasa agak kewalahan menghadapi penghinaan seperti itu. Jelaskan itu. Penjelasannya sekarang jelas tampak merupakan upaya untuk menutupi sesuatu. Lagi pula, hal semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Yang paling penting adalah bahwa putri mayat masih menatapnya di depannya. Kalau dia berlari memberi penjelasan pada kedua pramuniaga itu dan mengabaikan putri mayat, maka putri mayat akan marah lagi dan dia akan menghadapi masalah yang tidak perlu lagi. Pikirkan ini, Li Fugui hanya berlagak keras kepala dan berpikir, biarlah ia berbuat semaunya. Bagaimana mungkin ia bisa memengaruhi pikiran orang lain? Berpikir seperti ini, Li Fugui berkata kepada Siji, "Saudari Siji, jangan khawatir, aku tidak marah. Aku hanya ingin kita segera memilih pakaian dan kembali saat waktunya tiba." Siji tersadar kembali, terkekeh dan berkata, "Benar juga, saudaraku. Kita harus kembali lebih awal karena kita masih perlu tidur." Li Fugui hampir muntah darah. Dia membelalakan matanya dan berkata kepada Siji dengan tak berdaya, "Ahem, bisakah kamu lebih berhati-hati saat berbicara? Ada begitu banyak orang di sekitar, apakah kamu tidak takut seseorang akan salah paham?" Siji tersenyum tidak setuju dan berkata, "Apa salah pahamnya? Aku mengatakan yang sebenarnya, kita pergi ke hotel bukan untuk tidur, tapi untuk melakukan hal lain." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Siji mengambil pakaian dalam berwarna merah muda di depannya, meletakkannya di dadanya dan memberi isyarat, lalu bertanya kepada dua pramuniaga di depannya, "Lihat, apakah gaun ini cantik?" Setelah kedua pramuniaga itu saling berpandangan, salah satu dari mereka yang berambut panjang dengan cepat menghampiri Siji dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, gaun ini sangat bagus, tapi..." Pada titik ini, gadis berambut panjang itu menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu, lalu berkata kepada Siji dengan suara yang sangat pelan, "Kakak, bisakah kau ikut denganku? Kami punya ruang ganti di sini. Pakailah dan lihatlah ke cermin untuk melihat apakah kau menyukainya." Li Fugui sudah mulai melantunkan mantra di sampingnya. Setelah mengetahui isi pikiran pramuniaga itu, dia melangkah maju dan berkata kepada wanita berambut panjang itu sambil tersenyum kecut, "Nona cantik, jangan salah paham, saya bukan orang jahat." Gadis berambut panjang itu segera menjelaskan, "Tuan, kami tahu Anda bukan orang jahat. Gadis kecil ini suka gaun ini, kami hanya ingin dia masuk ke dalam dan menggantinya untuk melihat apakah gaunnya pas." Mengatakan bahwa gadis berambut panjang itu berpikir, "Hah, kamu kelihatannya orang baik, pakai baju bermerek semua, tapi sekarang kamu malah menipu gadis muda. Apa kamu punya rasa malu? Jika aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini, aku akan menyalahkan diriku sendiri setiap hari selama sisa hidupku." Li Fugui memasang wajah masam dan tersenyum tak berdaya. "Aku sudah bilang begitu." Sebelum Li Fugui selesai berbicara, gadis berambut pendek di sebelahnya datang dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Tuan, silakan duduk di sini dan tunggu sebentar. Lagi pula, saat membeli pakaian, Anda hanya bisa tahu apakah pakaian itu pas untuk Anda dengan mencobanya, bukan?" Li Fugui juga terdiam.
baru saja terpikir untuk bertanya. Bagaimanapun, saya memiliki hati nurani yang bersih tentang masalah ini. Tetapi, untuk menghindari kecelakaan, Li Fugui berkata kepada Siji, "Kakak Siji, ingat apa yang aku katakan kepadamu. Kamu harus mengendalikan emosimu." "Oke," Siji terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku. Aku akan mencoba pakaiannya." Sambil berbicara, Siji melirik beberapa potong pakaian lainnya, lalu tersenyum dan berkata kepada pramuniaga itu, "Gadis, bawakan semua pakaian ini kepadaku. Aku ingin mencoba semuanya." Gadis berambut panjang itu tampak sedikit malu dan berkata, "Cantik ini. Kalau cocok setelah dicoba, kamu harus membelinya." Siji tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Beli saja. Kakakku punya banyak uang." Li Fugui juga tertawa dan berkata, "Lepaskan semuanya untuknya." Gadis berambut panjang itu tidak ragu-ragu dan segera mengambil semua pakaian yang diinginkan Putri Mayat. Ketika gadis berambut panjang itu membawa Siji untuk berganti pakaian, gadis berambut pendek itu datang dan bertanya kepada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Anak laki-laki tampan, apakah gadis kecil ini saudara perempuanmu?" Li Fugui mengangguk. Gadis berambut pendek itu terus bertanya, "Apakah dia saudara kandungmu?" Li Fugui bersandar di kursinya, menyilangkan kakinya, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Haha. Apakah penting apakah dia saudara perempuan kandungku atau tidak?" Gadis berambut pendek itu melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan begitu, tapi aku melihat gadis ini, dia sepertinya tidak lebih dari 18 tahun, kan?" Li Fugui sama sekali tidak ragu dan berkata langsung kepada gadis berambut pendek itu, "Bukankah kau akan menuduhku menipu seorang gadis yang belum dewasa? Baiklah, ku katakan padamu, masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, maka jangan khawatir. Berikan saja dia pakaian apapun yang dia suka." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, gadis berambut pendek itu langsung merasa diliputi rasa keadilan. "Saya kira dia juga memiliki seorang adik perempuan yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Sebagai seorang saudara perempuan, kalau dia tidak berani membela keadilan saat mengalami hal seperti ini, bagaimana dia bisa memberi contoh kepada adiknya? Masyarakat ini membutuhkan energi positif sekarang." Berpikir seperti ini, gadis berambut pendek itu menunjukkan ekspresi meremehkan di matanya. Dia mendengus pada Li Fugui dan berkata, "Pria tampan, bukankah kamu terlalu sombong? Jangan lupa, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika kalian bersaudara, ini bukan apa-apa, tetapi sebaliknya, jika kalian bukan saudara kandung, maka apa yang kalian lakukan itu adalah ilegal." Li Fugui tertawa terbahak-bahak, "Haha, apa yang kulakukan ini ilegal? Apakah ilegal bagiku membawa seorang gadis untuk membelikanmu pakaian?" Senyum di wajah gadis berambut pendek itu lenyap seketika. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Li Fugui dengan terus terang, "Tuan, apa yang saya katakan kepada Anda sekarang sangat serius. Harap tanggapi dengan serius. Kami semua mendengar apa yang dikatakan gadis kecil ini kepadamu tadi. Kalian pergi saja ke hotel nanti. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang akan kalian lakukan padanya nanti." Li Fugui sepenuhnya yakin. Sungguh sulit untuk menggambarkan mulut korps princess. Pikirkan ini. Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia berkata kepada gadis berambut pendek itu dengan nada serius, "Nona, izinkan saya katakan sekali lagi, jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan.
Gadis berambut pendek itu menyilangkan lengan di dada, mencoba mengintimidasi Li Fugui dengan momentumnya saat ini. Gadis berambut pendek itu berkata kata demi kata, "Tidak sesederhana itu." "Apa maksudmu? Apa yang tidak sesederhana itu?" Li Fugui berkata dengan dingin. "Saya katakan lagi, jangan banyak bertanya." Gadis berambut pendek itu juga merasa kesal, dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tuan, jelaskan hubungan kalian kepada kami sekarang, atau aku akan menelepon polisi dan membiarkan mereka menyelidikinya." Li Fugui tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Apakah keamanan publik di kota Hui sekarang sudah begitu baik?" "Haha. Sepertinya aku harus bertemu langsung dengan pemimpin kota Huimu di lain hari. Dan kemudian aku akan memberinya sertifikat kehormatan atau semacamnya." Gadis berambut pendek itu melirik Li Fugui. "Oh, kau tidak akan memberitahuku sekarang, kan? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menelepon polisi? Aku akan memberitahumu." Sementara Li Fugui dan gadis berambut pendek sedang mendiskusikan masalah ini, di ruang ganti, Si Ji dengan antusias mencoba pakaian cantik ini. Gadis berambut panjang di sebelahnya bertanya pada Si Ji dengan berat hati, "Adik perempuan, berapa umurmu tahun ini?" Putri mayat itu menoleh kaget dan melirik gadis berambut panjang itu, lalu bertanya, "Ahem, gadis, apa yang kau katakan? Kau memanggilku adik perempuan? Hehehe, apa kau pikir aku masih sangat muda?" Gadis berambut panjang itu berkata terus terang, "Saya pikir usiamu baru sekitar 16 atau 17 tahun. Aku bilang padamu, kamu tidak terlalu berpengalaman di dunia ini. Ada banyak penipu di masyarakat saat ini. Ditambah lagi, kamu cantik, jadi kamu tidak bisa ditipu oleh mereka. Oke?" Pada saat ini, putri mayat berbalik dan berkata kepada gadis berambut panjang itu sambil tersenyum, "Haha, awalnya aku berencana untuk menghukummu. Bagaimanapun, seorang gadis manusia kecil yang memanggilku adik perempuan hanyalah mencari kematian. Tapi kamu baru saja mengatakan aku cantik, jadi aku memaafkanmu." Gadis berambut panjang itu benar-benar bingung. Lihatlah ekspresi serius di wajah Si Ji. Gadis berambut panjang itu menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya kepada putri mayat dengan bingung, Kau baru saja mengatakan manusia? Siapa kau? Mengapa kau mengatakan hal seperti itu kepadaku?" Si Ji berkata, "Aku bukan manusia." Hati gadis berambut panjang itu tiba-tiba menegang. Dia menatap putri mayat itu dengan heran dan bertanya, "Apa? Kamu bukan manusia? Tunggu, ini, berapa umurmu tahun ini?" Si Ji berkata, "Aku sudah lupa berapa usiaku sebenarnya. Aku hidup di antara umat manusia selama lebih dari 10 tahun. Setelah itu, aku berbaur dengan ras iblis selama ratusan tahun. Kemudian aku pergi ke Istana Matahari dan tinggal di sana selama ribuan tahun. Aku tidak tahu berapa usiaku sebenarnya sekarang." Gadis berambut panjang itu menatap putri mayat itu dengan takjub. Aku berpikir dalam hati, mungkinkah aku bertemu seorang psikopat? Tepat saat dia memikirkan hal ini, gadis mayat itu melambaikan tangannya, dan dalam sekejap mata, pakaian dalam hitam di sampingnya muncul di tubuhnya. Sang putri mayat masih memiliki senyum tak berdosa di wajahnya, dan bertanya kepada gadis berambut panjang, "Gadis, menurutmu apakah aku lebih cantik mengenakan gaun hitam ini atau gaun merah muda tadi?" Sampai saat itu, gadis berambut panjang itu baru saja sadar kembali. Dia terkesiap. Wajahnya dipenuhi kecemasan, dan bibirnya bergetar ketika dia berkata kepada Si Ji, "Kamu, bagaimana kamu mengganti pakaianmu tadi?"
Si Ji berkata, bukankah ini mudah? Lambaikan saja tanganmu. Berbicara tentang, sang putri mayat mulai tampil lagi. Ketika pakaian dalam ungu menggantikan pakaian dalam hitam dan muncul pada gadis mayat, butiran-butiran keringat muncul di dahi gadis berambut panjang dan kakinya mulai gemetar. Berdiri di sana dengan tenang, setelah beberapa detik hening. Gadis berambut panjang itu bertanya ragu-ragu, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Putri mayat tampak sedikit tidak sabar dan menjelaskan, hei, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku bukan manusia. Aku dari ras iblis. Saudaraku tidak mengizinkanku memberitahumu identitasku secara spesifik. Jika kau benar-benar ingin tahu, pergilah dan tanyakan pada saudaraku sekarang. Gadis berambut panjang itu mengucek matanya, setelah memastikan tidak ada masalah dengan penglihatan Anda. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian dia berkata kepada si Ji, baiklah, aku akan keluar dan bertanya pada saudaramu dulu. Kamu ganti baju dulu. Gadis berambut panjang itu berkata demikian dan berbalik untuk keluar dari kamar ganti. Namun sebelum ia sempat keluar, begitu ia membuka pintu, sang putri mayat berbalik dan melambaikan tangannya lagi, namun tanpa diduga pintunya tertutup sendiri. Kali ini, gadis berambut panjang itu benar-benar panik. Dia tampak ketakutan dan gelisah. Dia bertanya kepada gadis mayat itu dengan ragu-ragu, cantik, apa yang akan kamu lakukan? Si Ji tersenyum dan berkata, kamu belum menjawab pertanyaanku. Mana yang lebih cantik, yang merah jambu atau yang hitam? Menurutku yang ungu juga cantik. Bagaimana mungkin gadis berambut panjang itu punya pikiran untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh sang putri mayat? Dia menjilat bibirnya yang kering dan berkata tergesa-gesa, semuanya cantik. Setelah mendengar ini, si Ji mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku mau semua pakaian ini. Ngomong-ngomong, kau tidak akan bertanya siapa aku. Tanyakan saja sekarang. Gadis berambut panjang itu berlari keluar dari kamar ganti secepat kilat. Baru saja keluar pintu, gadis berambut panjang itu bergegas menghampiri gadis berambut pendek dan berkata cepat, ada yang tidak beres, ini. Setelah melihat ekspresi di wajah gadis berambut panjang itu, Li Fugui tersenyum dan bertanya, ada apa? Sebelum gadis berambut panjang itu bisa menjawab, gadis berambut pendek itu berkata dengan marah, apakah gadis kecil ini berusia kurang dari 15 tahun? Gadis berambut panjang itu menyeka butiran keringat di dahinya dengan tinjunya dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, apa? Ini bukan masalah usia, kuncinya adalah gadis ini. Dia tidak, karakter orang ini ada di baliknya. Gadis berambut panjang itu tidak berani mengatakannya keras-keras. Melihat hal itu, Li Fugui tersenyum dan bertanya kepada gadis berambut panjang itu, bukan apa? Bukan manusia, kan? Gadis berambut pendek itu terkejut dan berkata, apa? Kamu bilang gadis di dalam itu bukan manusia? Kamu bercanda. Bagaimana mungkin dia bukan manusia? Gadis berambut panjang itu berkata, ya ampun, apakah aku masih boleh berbohong kepadamu tentang ini? Li Fugui menyela pembicaraan kedua gadis itu dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan gugup. Sekarang saya akan memberi kalian masing-masing 10.000 yuan. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Gadis berambut pendek itu memutar matanya ke arah Li Fugui dan berkata dengan tidak senang, apa? Kau tahu kau telah melakukan sesuatu yang ilegal, dan sekarang kau ingin kami diam?
Gadis berambut panjang itu meraih pergelangan tangan gadis berambut pendek dan berkata dengan tergesa-gesa, "Itu tidak benar. Biar ku beritahu, gadis di dalam sana, dia tahu sihir, dia tinggal mengulurkan tangannya, dan pakaian pun akan dikenakannya. Juga, ketika aku hendak keluar, dia mengulurkan tangannya dan pintu pun tertutup. Pokoknya, dia seperti hantu." Bersambung.